Ya, Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Kita juga masih membahas bagaimana peluang Inggris dan Belanda untuk bisa maju ke partai final, dan sudah ada Spanyol yang akan menunggu pemenang dari partai di malam hari ini. Tadi kita bicara mengenai track record mereka sampai akhirnya menuju ke partai semifinal. Sudah sempat saya singgung sebelum jeda, kok kayaknya kalau lihat Belanda berhadapan dengan Inggris malam nanti atau dini hari nanti, ini sama kayak lihat Liga Inggris ya, karena banyak sekali materi dua negara yang berasal atau bermain di kompetisi Premier League. Bagus. Ya, di tim Inggris hanya 2 pemain yang bermain di luar negeri, yaitu Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Sementara di Belanda setidaknya ada 7 nama yang bermain di klub papan atas di Liga Inggris ya. Kita ada Virgil van Dijk, kapten, ada Nathan Ake, bek kiri dari Man City, ada juga Cody Gakpo, sayap kirinya Liverpool, terus Mickey van de Ven, ini pemain baru Spurs yang lagi moncer banget musim ini setelah musim lalu di Bundesliga. Ada juga Ryan Gravenberch, tapi masih cadangan ya. Terus 2 kiper itu dari Brighton dan juga dari Brentford. Yang menarik adalah Bert Verbruggen yang merupakan kiper baru dimunculkan di tahun ini adalah kipernya Brighton. Ini kita lihat bahwa mereka sangat kenal dong dengan gayanya pemain Inggris. Dan mereka pemain-pemain yang tentunya istilahnya ini ya, arisan aja gitu ketemunya gitu kan. Gantian aja. Gantian aja tapi gitu. Ini menjadi keuntungan untuk siapa? Inggris yang lebih bisa membaca Belanda, atau Belanda pun akhirnya bisa mengantisipasi serangan-serangan Inggris? Saya pikir ini lebih pada bagaimana kemudian kedua tim memaksimalkan potensi terbaik mereka begitu ya. Bagaimana Bukayo Saka mungkin bisa dimaksimalkan, dibantu untuk bisa melakukan Nathan Ake di sisi flank begitu agar dia lebih bebas, karena kita tahu bagaimana Bukayo Saka kemarin menjadi pembeda ya ketika berhasil menyamakan skor atas Swiss dan laga diperpanjang hingga adu penalti. Di sisi lain kita juga harus lihat bagaimanakah skenario yang disiapkan oleh Belanda untuk menghentikan Jude Bellingham. Ini pemain ini laknya gede banget. Udah pemain ini bagus, laknya gede banget kan gitu. Sering membuat gol di momen-momen krusial. Betul sekali. Dan ini tugas besar dari 2 pemain Belanda, yaitu Ferdy Schouten yang bertugas sebagai penyapu bersih gitu ya, menghadang, dan juga Tijjani Reinders. Ini pemain yang menarik ya. Betul sekali. Tijjani Reinders ini juga jadi perbincangan karena memiliki darah Indonesia. Ada hubungannya juga karena keluarganya berasal dari Ambon, walaupun memang tinggal di Belanda. Ada juga nama Virgil van Dijk yang sangat dekat juga dengan Indonesia, karena memang eyangnya dari garis ibu ini juga asal ataupun juga lahir di Jawa. Dan melihat 2 pemain ini. Jangan salah, Bi. Tijjani sempat diisukan itu mau memperkuat Indonesia. Di awal-awal ketika masih bermain untuk Belanda remaja gitu kan ya, karena memang darahnya. Dan pada saat dia bermain untuk Milan musim lalu, Milan sedang memperingati Hari Ibu Sedunia, dia menggunakan nama keluarga ya, nama Konopesi kan ya, Jadi dia menunjukkan keindonesiaannya dalam hal itu, tapi kemudian dia memilih Belanda. Ini pemain yang sangat langka saat ini karena Belanda itu sebenarnya kekurangan atau lama tidak memiliki playmaker. Dia bertugas mengatur serangan, mempermudah pola serangan yang dilakukan oleh para pemain cepat Belanda. Kita tahu ada di depan ada Stefan Bergwijn, kemudian juga ada Xavi Simons di situ kan ya. Yang ini yang tentunya ingin mendambakan bola-bola indah dan juga mudah. Dan itu tugasnya Tijjani. Betul sekali. Kalau 1988 pada waktu itu Koeman ada berhadapan di Inggris begitu kan. Ini sebagai pemain, kali ini ia ada sebagai pelatih. Betul sekali. Kalau kita melihat potensi, kekuatan, bahkan juga tadi mampu membaca permainan dari Inggris, kira-kira bakal mengulangi gemilangannya nggak ya Koeman ini? Kalau pada saat itu sebagai pemain, kali ini bisa mengantarkan Belanda sebagai seorang pelatih, sebagai pemenang saat berhadapan dengan Inggris. Andai kata Inggris bermain terbuka, bisa jadi Belanda mencuri perhatian, mencuri kekosongan, mencuri kesempatan. Tapi yang saya perhatikan, Inggris di tahun ini itu seolah-olah dia mengadopsi apa yang dilakukan oleh Italia selama ini, yaitu bermain rapat di pertahanan. Ya kan? Jarang bikin gol, tapi tidak mudah juga untuk dibawol kan gitu ya. Dan itu yang membuat mereka bisa menarik pertandingan hingga panjang. Dan ini membuat mereka jauh lebih berbahaya. Ya kan? Karena kita tahu bahwa laga masuk ke menit 120, 115, ini bukan masalah kekuatan fisik dan taktik, ini kekuatan mental. Gimana para pemain bisa bermain sepanjang itu. Dan Inggris membuktikan, they can do it. Nah ini yang menarik pada malam hari ini. Memang dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Inggris ini sangat rajin membawa lawan untuk bisa melakoni sampai extra time, bahkan juga tos-tosan. Nah kalau memang ternyata pertandingan dari kedua negara ini pada malam hari ini atau dini hari nanti sampai kemudian extra time, prediksi Anda bagus? Kita menghadapi 2 kiper yang sama-sama saya pikir sangat sangat mengejutkan ya. Pickford di Inggris dan juga ada Burt di Belanda. Ini belum teruji. Jadi ini akan menjadi tantangan menarik. Saya pikir Belanda akan berusaha untuk mengejar, jangan sampai penalti lah kan gitu. Tapi mereka punya algoji yang bagus-bagus. Baik, artinya kalau saya simpulkan, kalau menurut Bagus sih kayaknya yang pantas menjadi lawan Spanyol Belanda gitu jadinya. Kayak seru ya. Oke,
Bagus, terima kasih sudah berbagi Iya, analisa. sama-sama. Nanti kita akan lihat sebenarnya siapa yang jadi pemenang antara Belanda berhadapan dengan Inggris.